Di lereng tajam Sentinel Mountain, sebuah wilayah berbatu di daerah Caen, dekat desa Orc, seorang pria sedang mengamati dalam diam di semak-semak. Dengan napas yang tenang dan tangan mantap, ia membidikkan musketnya ke arah satu makhluk kecil yang tampak tak waspada, yang merupakan worker goblin. Angin berdesir pelan dan semua terasa mendukung. Dor! Satu peluru meluncur, tapi melenceng. Goblin itu berlari panik dan bersembunyi sebelum Liha bisa menembak ulang. Liha agak kesal karena ini bukan hasil yang ia harapkan. Ia memang baru saja mendapatkan skill beginner sniping dan tadinya merasa sangat percaya diri, tapi sekarang dia sadar skill itu belum cukup. Kecepatan pelurunya ternyata masih terlalu lambat dan arah tembakan tidak lurus sempurna. Ada lengkungan atau zeroing, hal-hal teknis yang dulu hanya dia dengar dari latihan militer, kini menjadi kendala nyata dalam dunia game ini. Baru saja ia ingin memperbaiki posisi, masalah lama datang kembali. Seperti biasa, Rising Sun muncul lagi. Tikal memimpin langsung penggangguan ini. Mereka memang terkenal suka merusuh, apalagi ke pemain independen seperti Liha. Tanpa pikir panjang, Liha langsung menggunakan scroll teleport. Tujuannya sederhana, yaitu kabur. Tapi, tidak sesederhana itu ternyata. Tikal bukan hanya ingin mengusir Liha, dia ingin menghabisinya. Ia memerintahkan semua anak buahnya mengejar ke arah yang diperkirakan menjadi tujuan Liha, yaitu daerah Vereport. Liha muncul di Vereport, hanya untuk kembali disergap. Kali ini lebih sulit, ada sesuatu yang aneh. Mereka bisa terus melacaknya. Dan benar saja, Liha baru sadar bahwa dia terkena skill marking. Efeknya seperti penanda kemanapun dia pergi. Posisi dan jejaknya akan selalu terdeteksi oleh pihak yang menandainya, tidak peduli seberapa jauh dia kabur. Tikal dan anak buahnya akan selalu tahu. Situasi makin buruk. Liha berlari menuju penyedia jasa teleportasi di Vereport, seorang mage muda yang bahenol yang dikenal memasang harga mahal. Tanpa banyak pikir, Liha menyerahkan semua uangnya dan meminta dikirim ke kota pusat Ailstock. Detik-detik sebelum teleportasi aktif, skill line binding dari bawahan Tikal meluncur hampir mengenainya, tapi gagal, dan tepat sebelum ditangkap, tubuh Liha menghilang dalam cahaya teleportasi. Sesampainya di Ailstock, Liha menarik napas lega untuk pertama kalinya. Di kota ini peraturan sangat ketat, kekacauan dan pertarungan dilarang keras. Siapapun yang membuat keributan akan langsung berhadapan dengan pasukan Sacred Knight, penjaga suci kota. Untuk sementara waktu, Liha merasa aman. Ia segera menghubungi temannya, Kijong, dan menceritakan semua yang terjadi tentang gangguan Rising Sun, skill marking yang menyulitkan, dan bagaimana ia tak bisa leveling dengan tenang. Kijong mendengarkan dengan serius, lalu memberi solusi, yaitu ada item penghapus marking yang bisa dibeli dari pedagang keliling bernama Arkan. Tapi tentu saja, barang itu langka dan tidak mudah didapatkan. Liha merasa bingung, kalau gini terus, dia nggak akan bisa naik level dengan stabil. Di sisi lain, ia tak ingin terus-terusan merepotkan Kijong. Hatinya mulai penuh dengan keraguan dan amarah yang ia tahan sejak lama. Ia dulu cuma pengen bertahan hidup dan berkembang, tapi kini ada misi lain yang lebih besar. Guild Rising Sun bukan cuma penghalang, mereka adalah ancaman yang harus disingkirkan. Liha sudah membulatkan tekadnya, dan Liha akan menghancurkan Rising Sun. Kijong yang mengenal baik Liha hanya mengangguk dan memberikan wejangan yang mengubah segalanya. Kalau kamu udah yakin, lebih baik kamu buat guild sendiri, daftarkan secara resmi. Setelah itu, kamu bisa mendeklarasikan perang guild. Biar mereka tahu siapa yang sebenarnya harus takut. Di sebuah gedung megah yang berdiri kokoh di wilayah Fibil Utara, suasana tampak meriah dan penuh wibawa. Gedung itu adalah markas cabang guild yang cukup besar dan paling ditakuti karena suka ngerampok. Di wilayah ini yaitu Rising Sun. Di dalamnya, para petinggi guild tengah menggelar rapat paripurna tahunan, sebuah acara prestisius yang selalu dinanti oleh seluruh cabang. Hari itu mereka merayakan pencapaian para manajer cabang terbaik. Suasana formal namun mewah terasa kental. Lampu kristal menggantung di langit-langit ruangan, sementara meja panjang dipenuhi berkas laporan dan hadiah mewah. Satu persatu manajer cabang naik ke podium, menerima penghargaan atas penjualan item terbanyak atau kontribusi terbesar dalam pertempuran selama 1 tahun terakhir.
Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi setiap penghargaan yang diserahkan. Namun di tengah euforia itu, suasana mendadak berubah. Seorang anggota Rising Sun bergegas masuk ke ruang rapat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga ketua cabang Rising Sun di Vibil Utara. Wajah sang ketua langsung berubah tegang. Sebuah kabar mengejutkan baru saja diterima, kalau ada guild baru yang mendeklarasikan perang terhadap Rising Sun. Nama guild itu terdengar asing, yaitu Outlaw of the Sunset. Tak ada informasi latar belakang, tidak ada riwayat pertarungan, tidak ada catatan transaksi. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, guild masternya adalah Liha, pria yang selama ini diburu habis-habisan oleh Tikal. Sementara itu, di tempat lain yang sama sekali berbeda suasananya, Liha sedang menghadiri acara pembukaan cabang kedua dari restoran terkenal, The Holy Grail. Bangunan bergaya klasik modern itu berdiri megah di pusat kota. Banyak tamu penting hadir di hari itu, termasuk bangsawan, pebisnis, dan pemimpin guild lainnya. Liha disambut hangat oleh Nyonya Jus, pemilik restoran sekaligus orang yang pernah ia bantu sebelumnya. Ia sangat berterima kasih kepada Liha, karena berkat bantuannya, cabang kedua Holy Grail bisa dibuka tanpa hambatan. Sebagai bentuk penghormatan, Liha diajak masuk ke ruang privat khusus, ruang mewah berlapis ornamen emas dengan penjagaan ketat di luar pintu. Liha memperhatikan sekeliling dengan tenang. Keamanan di tempat ini membuatnya merasa aman. Ia tahu pembicaraan ini tidak akan sembarangan. Di dalam, pembahasan rahasia dimulai. Nyonya Jus mewakili Guild Informan, kelompok bayangan yang menjual informasi di dunia game ini. Ia bertanya dengan ramah apa yang ingin diketahui Liha. Diskusi pun mengalir, informasi demi informasi dibuka. Tidak cuma soal Rising Sun, tapi juga rencana pergerakan internal mereka, nama-nama penting, dan strategi yang akan mereka gunakan ke depan. Semuanya begitu detail dan terstruktur rapi, membuat Liha terdiam kagum. Ia nggak menyangka dunia informasi di game ini bisa sedalam itu. Apa yang awalnya ia pikir sekedar interaksi NPC, ternyata menjadi bagian dari jaringan intel yang sangat profesional. Setelah pertemuan usai, Nyonya Jus mengajak Liha untuk sekadar menyapa para tamu penting yang hadir. Liha pun menyambut dengan senang hati. Ia merasa ini kesempatan besar untuk membangun relasi. Banyak tokoh kuat yang hadir, dan semuanya tampak tertarik dengan sosoknya. Namun di sisi lain Vibil Utara, suasana mulai berubah dari tenang menjadi genting. Di gedung Rising Sun, ketua cabang dan Tikal kini duduk berdua, membahas strategi menghadapi deklarasi perang mendadak dari Outlaw of the Sunset. Ketua cabang yang menyadari kalau markas pusat Rising Sun belum tahu kejadian ini, memutuskan untuk menyelesaikannya secara internal. Ia menunjuk Tikal sebagai manajer lapangan spesial untuk memimpin langsung serangan ke guild baru tersebut. Belum sempat mereka merumuskan strategi secara utuh, seorang anggota masuk ngos-ngosan. Wajahnya pucat, matanya panik. Ia menyampaikan kabar buruk, yaitu bahwa beberapa manajer yang sedang dalam perjalanan menuju markas telah diserang dan dihabisi. Tidak diketahui oleh siapa dan bahkan mereka tidak sempat melawan. Semua terjadi secara cepat dan terencana. Ruangan rapat mendadak hening. Semua orang terdiam, lalu satu persatu mulai menunjukkan ekspresi kaget dan ketakutan. Serangan ini bukan cuma simbol perang, ini peringatan. Musuh yang mereka hadapi bukan sekadar player pemula yang lari dari kejaran. Ini adalah seseorang yang sudah merancang semuanya dengan sangat matang. Dan di balik bayang-bayang keheningan itu, satu nama kini menggema di kepala para anggota Rising Sun, yaitu Liha. Dia bukan lagi buruan, dia kini adalah ancaman nyata. Di depan gedung megah markas Guild Rising Sun cabang Vibil Utara, suasana mendadak berubah menjadi medan pertempuran. Beberapa orang yang masih hidup kini tengah bertarung habis-habisan. Suara ledakan senjata dan teriakan saling bersahutan, menciptakan kekacauan yang tak pernah dibayangkan akan terjadi di wilayah yang sebelumnya begitu angkuh dan aman. Di dalam ruang pertemuan yang belum lama ini dipenuhi tepuk tangan dan senyum kemenangan, kini berubah menjadi ruang krisis. Ketua cabang yang wajahnya kini penuh kemarahan, berdiri dan langsung memerintahkan Tikal untuk segera bersiap. Nggak ada waktu lagi untuk ragu, perintahnya jelas, yaitu serang balik Liha dan bawa dia hidup-hidup ke hadapannya. Namun mereka nggak tahu satu hal, yaitu Liha sudah selangkah lebih jauh dari yang mereka perkirakan.
Serangan yang mereka alami bukan dari satuan elit atau pasukan guild lainnya. Itu semua berasal dari satu orang, seorang penembak jarak jauh yang gak bisa mereka lihat, tak bisa mereka lacak, bahkan gak tahu dari mana pelurunya datang. Liha menembak dari kejauhan, begitu jauh sampai-sampai tidak satupun orang di markas tahu lokasi pastinya. Dalam waktu singkat, 10 orang telah tumbang di tangannya, tanpa suara, tanpa peringatan. Setiap tembakan tepat sasaran, gak ada yang bisa ngindar. Liha bisa mengeksekusi semua itu dengan begitu sempurna, bukan karena keberuntungan, tapi karena persiapan dan informasi yang sangat matang. Semuanya dimulai dari pertemuannya dengan Nyonya Jus, pemilik Holy Grail, dan Guildmaster masa depan Guild Informant. Dari sanalah Liha mendapatkan peta lengkap markas Rising Sun, termasuk posisi strategis, titik buta, dan jadwal pergerakan para petinggi guild. Informasi itu menjadi bahan bakarnya untuk memulai balas dendam yang selama ini ia simpan dalam diam. Saat Tikal dan ketua cabang Donnyoku masih sibuk menyusun strategi pertahanan dan penyerangan balik, Liha sudah lebih jauh dari dugaan mereka. Ia nggak cuma menyerang cabang Fibil Utara aja, melainkan lanjut berburu kepala di cabang lain. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, Liha berhasil menghabisi 5 tokoh penting lainnya dari Guild Rising Sun. Yang pertama, kepala cabang Fibil Selatan. Yang kedua, kepala cabang Valveld Riverside. Yang ketiga, kepala cabang Fibil Timur. Yang keempat, wakil kepala cabang Amois Mountain. Dan yang kelima, wakil kepala cabang Emerald Jungle. Semua dieliminasi terjadi dengan cepat, bersih, dan gak terdeteksi. Gak ada ampun, gak ada waktu buat minta bantuan. Dan itu pun belum selesai. Liha kembali bergerak, kali ini mengincar 4 manajer lapangan spesial tambahan. Mereka pun tumbang satu persatu, bahkan sebelum bisa mengaktifkan pertahanan mereka sendiri. Kabar eliminasi tokoh penting itu menyebar dengan cepat ke seluruh jaringan Rising Sun. Rasa panik melanda dan gak ada yang menyangka kalau satu orang yang dulunya cuma dianggap pemain cupu bisa berubah jadi mimpi buruk bagi guild terbesar di wilayah ini. Hahaha, kukira cupu, ternyata suhu boy, senggol dong. Liha, sang penembak bayangan telah berubah menjadi pemburu tak kenal ampun, dan korbannya semakin banyak. Ketakutan mulai menyelimuti bahkan para petinggi guild. Mereka nggak lagi merasa aman di markas sendiri. Perang ini udah dimulai, dan Liha menunjukkan bahwa dia nggak akan berhenti sampai semuanya jatuh. Setelah hari-hari penuh kekacauan dan ketakutan yang ditinggalkan oleh aksi brutal Liha, kabar buruk itu akhirnya sampai juga ke markas pusat Guild Rising Sun. Di balik dinding megah kantor pusat yang biasanya sibuk dengan laporan keuntungan dan strategi ekspansi, kini suasananya penuh tekanan. Guildmaster, sosok yang begitu ditakuti dalam jaringan guild itu, menerima laporan yang membuatnya darah mendidih, berupa pendapatan seluruh cabang turun drastis sebanyak 43% dibanding bulan sebelumnya. Angka itu bukan cuma statistik biasa. Bagi Guildmaster, ini adalah simbol dari kegagalan. Dan yang paling membuatnya geram, hanya satu cabang yang gak terdampak, yaitu cabang Fibil Selatan. Sebuah anomali yang menimbulkan kecurigaan besar. Dengan wajah keras dan nada penuh kekecewaan, Guildmaster langsung menunjuk penyebabnya, yaitu Mamang Donnyoku, kepala cabang yang gagal mengendalikan situasi sejak awal. Bagi Guildmaster, semua ini adalah konsekuensi dari kelalaian Donnyoku, dan efeknya kini menjalar ke seluruh struktur organisasi. Tanpa banyak basa-basi, Guildmaster memberi ultimatum bahwa Donnyoku cuma punya waktu 1 minggu untuk menyelesaikan kekacauan ini. Bukan sekadar menenangkan situasi, tapi harus benar-benar menyingkirkan Liha sampai gak tersisa. Bahkan lebih jauh dari itu, Guildmaster meminta screenshot karakter Liha. Ia ingin memastikan bahwa karakter itu benar-benar dihapus, bukan dalam arti teknis, tapi dalam pengertian yang lebih kejam, dengan membuat pemainnya trauma sampai nggak ingin menyentuh game ini lagi, hingga benar-benar menekan tombol delete karakter. Sementara itu, Liha yang nggak pernah tahu betapa seriusnya Guildmaster memburunya, sedang dalam keadaan santai. Ia sedang menikmati waktu bebasnya di sebuah area netral, sambil terus siaga dengan masketnya. Namun ketenangan itu nggak berlangsung lama. Dari kejauhan, ia melihat seorang pemain dari Rising Sun tengah berkeliaran.
Tanpa pikir panjang, Liha mengangkat musketnya dan melepaskan satu tembakan. Boom! Headshot! Target pun tumbang seketika. Namun, itu ternyata adalah jebakan. Saat pelurunya menembus tubuh musuh, posisi Liha langsung terungkap. Dalam hitungan detik, puluhan anggota Rising Sun bermunculan dari segala arah. Mereka sudah menyiapkan pasukan pengejar, cuma nunggu Liha menunjukkan diri. Kini Liha menjadi buruan utama. Merasa jumlah mereka terlalu banyak untuk dihadapi di tempat terbuka, Liha langsung melarikan diri menuju sebuah hutan gelap tanpa pencahayaan. Medan yang sulit dan penuh semak, tapi bagi Liha justru inilah panggung yang sempurna. Ia tahu bagaimana bermain dalam kegelapan. Di sisi lain, Tikal yang memimpin pengejaran gak gegabah. Ia menyusun strategi dengan rapi sebelum memasuki hutan. Menyadari betapa berbahayanya Liha seorang diri, Tikal meminta bala bantuan dari Pusat Guild. Dan responnya datang dengan cepat. Gak nanggung-nanggung, 530 orang anggota FBA, Frontline Battle Assault, dikirim langsung untuk membantunya. Tikal kini memegang kekuatan penuh. Dengan rasa percaya diri, ia membagi seluruh pasukan itu menjadi tim kecil berisi 25 orang. Mereka semua siap menyisir hutan dan menggulung Liha dari segala sisi. Namun, apa yang membuat Tikal merasa sangat kuat justru menjadi alasan Liha tersenyum. Dari balik rimbunnya pohon, Liha mengamati pergerakan mereka. Rasa geli menyelimuti dirinya. Ia tahu Tikal membawa sebanyak itu karena takut. Tikal itu sebenarnya nggak mampu menghadapi Liha sendirian. 530 orang hanya untuk satu orang. Itu bukan kekuatan, tapi ketakutan yang dibungkus dengan jumlah. Dengan senyum sinis dan mata yang penuh semangat, Liha mulai mengisi ulang amunisinya. Tangannya mantap, pikirannya tenang. Hutan yang gelap ini bukan tempat pelarian. Ini adalah arena permainan. Dan kini permainan baru saja dimulai. Di tengah lebat dan gelapnya Great Forest, tempat yang sunyi dan dipenuhi suara hewan malam, suasana mendadak berubah menjadi medan pertempuran mengerikan. Zako dan kelompok kecilnya yang diperintahkan untuk mencari dan menghabisi Liha mulai menggunakan sihir light untuk menerangi jalan mereka. Cahaya itu memang menembus pekatnya kabut hutan, tapi tanpa mereka sadari, itulah kesalahan fatal mereka. Dengan pencahayaan yang mereka ciptakan sendiri, Liha justru mendapat keuntungan besar. Dari kejauhan, dia bisa melihat mereka dengan jelas. Gak perlu menunggu lama, Liha mulai menembak satu persatu anggota kelompok Zako. Tembakan yang datang tiba-tiba itu sangat presisi dan damage-nya sangat besar. Tidak ada yang tahu di mana datangnya peluru itu, karena posisi Liha tersembunyi jauh di balik rimbunnya pepohonan. Melihat teman-temannya jatuh satu persatu, Zako mulai panik dan marah. Dalam keadaan emosi, ia membuat keputusan gegabah dan berlari ke arah yang ia kira menjadi tempat Liha bersembunyi. Tapi itu adalah perangkap yang sudah disiapkan. Liha membaca pergerakannya dengan tenang, dan di saat yang tepat, ia melemparkan sebuah claymore ke arah Zako. Ledakan pun terjadi, dan Zako kalah seketika. Selanjutnya, tanpa ampun Liha terus bergerak. Parti demi parti disapu bersih, satu demi satu pemain dieliminasi. Semua ini bukan keberuntungan semata. Ini adalah rencana matang yang telah disusun jauh sebelumnya. Liha memang sengaja memilih bertarung di Great Forest, karena medan ini memberinya keuntungan besar untuk bertarung sendirian melawan jumlah musuh yang jauh lebih besar. Namun di tengah keberhasilan rencananya, kejadian konyol justru terjadi. Setelah menghabisi satu musuh terakhir, tiba-tiba tubuh Liha bercahaya terang. Efek dari naik level itulah yang membuat tubuhnya menyala dan otomatis membocorkan posisinya ke seluruh pemain di sekitarnya. Dalam kondisi itu, semua orang langsung tahu di mana Liha berada. Situasi menjadi genting, tapi Liha tidak kehilangan akal. Sebelum ia terlihat, ia sudah memasang ranjau claymore di area sekitarnya sebagai langkah antisipasi. Ketika para pengejar mendekat, ranjau itu meledak dengan keras, menimbulkan ledakan besar dan kepanikan. Banyak dari mereka yang langsung tereliminasi, dan Liha berhasil kabur sekali lagi. Di luar hutan, Tikal menunggu dengan gelisah. Ia menanti kabar dari dalam hutan, tapi nggak ada satupun yang merespon karena komunikasi terputus. Makin lama nunggu, makin panik ya. Tiba-tiba, dari balik kabut hutan muncul sosok yang dikenalnya.
Liha keluar seorang diri dengan tatapannya yang tajam. Tikal nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gimana mungkin Liha bisa keluar dari hutan itu? Di saat itu juga, ia mendapat laporan kalau Liha telah mengalahkan lebih dari 500 pemain yang dikirim untuk mengejarnya. Tikal nggak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tikal dan Kim bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, muncul dua sosok lain, yaitu Matsuhige dan Hana. Mereka datang dan langsung menghentikan Tikal serta Kim. Tapi bukan cuma itu, mereka mulai memprovokasi semua orang yang berada di tempat itu. Mereka dengan lantang membongkar kebusukan Guild Rising Sun, bahwa mereka selama ini merampok pemain-pemain baru, memeras mereka tanpa belas kasihan. Kerumunan mulai gaduh. Salah satu pemain bahkan berteriak bahwa adiknya baru saja menjadi korban Rising Sun kemarin. Suasana yang awalnya tegang kini berubah menjadi perlawanan terbuka terhadap dominasi Rising Sun. Posisi sekarang nih, Tikal makin terpojok boy. Bukan cuma oleh Liha yang masih berdiri dengan kepala tegak, tapi juga oleh amarah banyak pemain yang merasa tertindas. Di tengah tekanan itu, Liha melontarkan pesan terakhirnya. Lo mau maju? Kena. Mundur juga kena. Udah deh, pasti kalah. Dan di saat itu juga, kemenangan Liha nggak lagi sekadar tentang mengeliminasi musuh. Ini adalah tentang mengguncang sistem yang korup, tentang membuktikan bahwa bahkan seorang diri pun bisa membuat sebuah guild besar bertekuk lutut di hadapan kebenaran dan keberanian. Di suatu tempat yang tampak seperti bangunan ala Jepang-Jepang gitu, suasana di dalamnya penuh ketegangan. Bangunan ini bukan sembarangan, melainkan markas dari Guild Informan, sebuah organisasi rahasia yang mengumpulkan dan menjual informasi kepada pihak yang bersedia membayar mahal. Disinilah dua petinggi Rising Sun mendatangi untuk satu tujuan, yaitu mengungkap siapa sebenarnya Liha dan bagaimana dia bisa tahu segalanya. Terlihat seorang player yang merupakan seorang informan yang berwujud seperti manusia setengah rubah. Tatapannya tajam dan penuh rasa curiga. Ia diminta menjelaskan bagaimana mungkin seorang pemain seperti Liha bisa mengetahui lokasi semua kantor cabang Rising Sun. Dan lebih dari itu, Liha ini mampu menghancurkannya satu persatu dengan efisien. Orang itu menjawab kalau kemungkinan besar Liha mendapatkan informasi tersebut dari guild informasi lain, organisasi yang bahkan lebih tertutup dari mereka sendiri. Yang mengherankan, bahkan mereka belum menemukan jejak tentang guild informasi mana yang telah membantu Liha. Ini benar-benar di luar kebiasaan. Seseorang yang bisa mengakses jaringan informasi gelap dan bergerak secepat Liha ini bukan hanya pemain biasa. Ini adalah ancaman nyata bagi sistem yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan. Dan rupanya, Direktur Utama Rising Sun sudah mengambil langkah ekstrim. Ia mengajukan misi untuk menghabisi Liha kepada Guild Informan dengan imbalan 1000 gold, angka yang mencengangkan. Jika dikonversi ke dunia nyata, itu setara dengan 100.000 USD, ya sekitar 17 miliar rupiah lah. Bayaran sebesar itu belum pernah dikeluarkan sebelumnya untuk satu target tunggal. Tapi Liha bukan sembarang target, dia adalah bayangan di medan perang. Hantu tanpa wujud yang bisa menjatuhkan ratusan orang seorang diri. Sementara itu, jauh dari Great Forest, cerita sudah menuju akhir dari babak paling brutal dalam konflik ini. Tikal yang sebelumnya memimpin lebih dari 500 pasukan untuk menangkap Liha, akhirnya menyerah. Dengan wajah penuh kelelahan dan kehancuran di matanya, ia mengakui kekalahan tanpa bisa berkata banyak. Liha dengan semua keunggulan dan kekuatannya justru membiarkan Tikal pergi bersama sisa pasukannya. Namun yang terjadi setelah itu sungguh di luar nalar. Sorak-sorai kemenangan tiba-tiba menggema di sekitaran hutan. Liha terdiam agak bingung. Barusan ia merasa hanya ditemani oleh Matsuhige dan Hana doang. Tapi sekarang kok banyak suara riuh, tepukan, dan teriakan bahagia terdengar dari segala arah. Ternyata mereka adalah anggota fanbase Magician of Cloud, kelompok mengagum Liha yang diam-diam memantau pertarungan. Mereka udah bersiap membantu jika perang besar benar-benar pecah. FYI boy, nama Magician of Cloud sendiri berasal dari gaya bertarung Liha yang unik, karena dia selalu muncul tanpa wujud, tak terlihat oleh mata, dan hanya meninggalkan asap dari bekas tembakannya. Tak heran jika ia disamakan dengan penyihir dari awan.
makhluk tak kasat mata yang hanya menyisakan kehancuran di belakangnya. Bahkan tanpa disadari Liha, dirinya sudah menjadi simbol perlawanan, pahlawan tak resmi yang kini memiliki pengikut sendiri. Gak semua player ingin tunduk pada guild besar seperti Rising Sun, dan kini mereka punya harapan baru. Setelah semuanya mereda, Matsuhige dan Hana membawa Liha pergi. Dengan sebuah scroll teleportasi, mereka bertiga menghilang dalam sekejap. Tujuan mereka adalah sebuah rumah terpencil, tempat yang jauh dari para player. Di sebuah rumah terpencil yang awalnya tampak aman dan jauh dari keributan dunia luar, tiba-tiba suasana berubah drastis. Liha yang baru saja melewati pertempuran melelahkan di Great Forest, kini berdiri dalam jebakan yang tak pernah ia duga. Tempat yang seharusnya menjadi titik istirahatnya justru berbalik menjadi panggung pengkhianatan. Matsuhige dan Hana, dua orang yang selama ini dikiranya teman, tiba-tiba nyerang secara langsung tanpa peringatan. Dalam sekejap, mereka merebut senjata Liha, bahkan si Matsuhige memotong senjata Liha. Tanpa senjata itu, Liha seperti harimau tanpa taring. Ia terpojok tidak bisa melawan, dan lebih buruk lagi, Liha nggak bisa kabur. Ternyata semuanya sudah direncanakan. Matsuhige dan Hana adalah mata-mata dari Guild Informan, dan mereka bekerja di bawah perintah dari seseorang yang mereka sebut sebagai Okasan. Sosok ini bukan hanya bayang-bayang, tapi dalang dari semua rencana penangkapan Liha. Dan, yap, bener aja, Okasan adalah informan elit yang dibayar mahal oleh Direktur Rising Sun yang sebelumnya udah kita jelasin boy. Gak lama setelah itu, Direktur Rising Sun muncul di depan pintu rumah tersebut. Senyum licik tergambar jelas di wajahnya. Senyum ngeselin bapak-bapak predator yang tahu mangsanya udah gak berdaya. Dalam pembicaraan singkat dan dingin, Direktur menyampaikan bahwa permainan sudah selesai untuk Liha. Tapi yang agak membagongkan di sini adalah bukannya langsung menghabisi, sang Direktur justru menawarkan sebuah kesepakatan. Tawaran itu nggak main-main. Liha ditawari bergabung ke dalam Rising Sun. Sebagai imbalannya, ia menghasilkan 10.000 gold per tahun, angka yang luar biasa besar. Direktur bahkan menjanjikan bahwa Liha akan memiliki cukup dana dan kekuatan untuk menjalankan operasi-operasinya selama 2 tahun ke depan. Tawaran yang bisa membuat siapapun tergoda. Liha sempat terdiam. Di tengah posisi terpojok dan semua yang telah ia lalui, tawaran itu terdengar terlalu menggoda. Namun bukan Liha namanya kalau tunduk pada kekuatan uang dan janji kosong. Tanpa basa-basi, Liha menolak mentah-mentah. Dan sebelum siapapun sempat bergerak, ia menyalakan bom Claymore yang telah ia siapkan. Boom! Ledakan mengguncang rumah kecil itu. Dentuman keras dan gelombang ledakan mementalkan semua orang di dalam ruangan. Serpian kayu berterbangan dan asap memenuhi seluruh area. Di tengah kekacauan itu, Liha berlari keluar dan mencoba melarikan diri meski tanpa senjatanya. Namun sesampainya di luar, kesel banget mengetahui kalau musketnya udah hancur oleh Matsuhige. Bahkan Liha sampai nggak bisa make untuk saat ini, dan Liha kini benar-benar tanpa senjata. Sementara itu, sang Direktur bangkit dengan cepat dari reruntuhan dan langsung memerintahkan rekannya untuk memperlambat gerakan Liha dengan sihir slow. Mantra pun dilontarkan dan Liha terkena efek debuff slow 50% dalam waktu 1 menit. Direktur gak mau menyia-nyiakan momen emas itu. Ia maju dengan cepat, bersiap menghantam Liha sekuat tenaga. Tapi Liha malah tersenyum. Dalam detik-detik genting, Liha mengaktifkan skill rahasia yang Guild Informan bahkan gak tahu, yaitu Spirit Link, untuk mensummon beruang yang ada di botol Bear Brand. Beruang yang sangat kuat karena telah meminum susu naga. Hahaha. Beruang itu bernama Koma. Duar. Dengan satu hantaman dari Koma, Direktur Rising Sun terpental cukup jauh, menghantam pohon besar dan jatuh dengan suara berat. Tanah bergetar, semua orang terdiam. Dan seperti layaknya pahlawan dalam cerita manhwa di anime manga ID, Liha memperkenalkan rekannya. 2-3 biji kurma. Kenalin boy, namanya Koma. Asik. Di tengah hutan yang masih menyisakan jejak pertempuran sebelumnya, Liha menatap takjub ke arah sosok besar yang berdiri di hadapannya. Koma, seekor beruang yang dulu pernah ia tinggalkan saat masih kecil.
kini telah kembali dalam wujud yang jauh berbeda. Tubuhnya membesar berkali-kali lipat, dan kini seluruh tubuhnya tampak menyala dengan aura merah membara. Koma bukan lagi sekedar beruang besar. Dia telah menjadi Fire Bear, simbol kekuatan yang meledak-ledak, sekaligus pelindung yang tangguh. Liha nggak menyangka, beruang kecil yang dulu masih imut-imut, sekarang jadi serem. Dan tanpa menunggu perintah, Koma langsung menyerang keempat orang di hadapan mereka. Koma menggunakan skill Agonia Osoror, sebuah kemampuan yang kini efeknya meningkat drastis, membuat siapapun yang mendengarnya langsung terkena dalam efek fear dan debuff berat. Keempat musuh itu terguncang hebat. Durasi efek debuff yang biasanya hanya sebentar, kini bertahan 50% lebih lama, karena level Koma yang melonjak jadi 112. Meski secara asli level Koma masih 66, tapi berkat skill Soul Link milik Liha, levelnya meningkat signifikan, karena Liha sendiri sudah berada di level 92. Soul Link membuat Koma mendapat tambahan setengah dari level Liha, dan itu membuat semua kemampuannya melonjak tajam. Hana yang berusaha mengajukan negosiasi berharap bisa selamat, karena mengklaim dirinya nggak beraliansi langsung dengan Rising Sun. Tapi Liha nggak tertarik pada permainan kata-kata. Baginya pengkhianat atau informan seperti Hana dan Matsuhige justru lebih berbahaya. Tanpa ragu, Koma langsung menghempaskan serangan api bertubi-tubi dan mengeliminasi mereka berdua. Kini hanya tersisa sang direktur Rising Sun dan rekannya. Namun Liha nggak langsung menghabisi mereka. Dia ingin jawaban, dan cara mendapatkannya adalah dengan metode yang kasar namun efektif. Direktur dihajar tanpa ampun, seperti seorang tahanan militer yang diinterogasi oleh komandannya sendiri. Pukulan demi pukulan mendarat, hingga akhirnya sang direktur bicara. Dengan wajah babak belur, direktur mengaku bahwa Hana dan Matsuhige berasal dari Guild Shinobi Gumi, sebuah kelompok rahasia yang beroperasi seperti badan intelnya di Middle Earth. Tugas mereka sederhana, namun mengerikan, yaitu mengawasi seluruh player berbakat, lalu menjual informasinya kepada pihak yang bersedia membayar paling tinggi. Dan guild itu dipimpin oleh satu nama, yaitu Oka-san. Liha melirik ke arah Koma dan sadar bahwa waktu pemanggilannya tinggal 20 menit lagi. Tanpa basa-basi, Liha langsung menyampaikan tuntutannya. Direktur diminta membubarkan Guild Rising Sun secara permanen, serta mendistribusikan seluruh gold milik guild kepada setiap player yang pernah dirampok tanpa terkecuali. Sebagai tambahan, Liha juga menuntut ganti rugi atas senapan musketnya yang sudah dihancurkan. Dan harganya, mahal. Mau nggak mau, direktur harus menyetujui semuanya. Di hadapan Liha, mereka menandatangani kontrak resmi, sebuah perjanjian yang menjadi tanda berakhirnya perang panjang antara Rising Sun dan Outlaw of the Sunset. Tak lama setelah itu, biduan dari kerajaan Elstok mengeluarkan pengumuman resmi. Suara jedor-jedor kembang api terdengar dari kastil pusat, dan seluruh wilayah virtual dipenuhi notifikasi. Pemenang War Guild telah ditetapkan secara sah. Di antara kerumunan yang menyaksikan pengumuman itu, terlihat Hwajong, Hwayon, dan Kijong berdiri sambil menatap layar, menyaksikan kemenangan luar biasa Liha. Kemenangan pertamanya yang benar-benar diakui secara resmi, bukan sekedar cerita para pemain pinggiran. Di tengah semua itu, Liha hanya tersenyum. Ia tahu ini baru awal dari perjalanannya. Di sisi lain, Koma berdiri dengan gagah, seolah siap untuk terus mendampingi pemiliknya dalam pertarungan berikutnya. Hari itu, di bawah sinar senja dunia digital, Liha dan Koma merayakan kemenangan mereka secara sederhana. Sebuah kemenangan yang bukan hanya soal perang, tapi tentang kepercayaan, tekad, dan keberanian untuk melawan guild rasa preman. Oke, kita udahin dulu euforia kemenangan guild war-nya si Juleha. Kita pindah ke sebuah kota kecil di Texas, Amerika Serikat. Terlihat seorang pria tengah duduk santai di balik konter toko senjata. Namanya Mr. Kid, penjaga toko legendaris Mammoth Gun Shop. Hari itu dia nggak sedang sibuk melayani pelanggan, tapi malah asik nonton video pertarungan Liha di YouTube Animanga ID. Dari balik layar monitornya tampak cuplikan aksi menegangkan Liha yang berhasil menjatuhkan lawannya satu persatu. Mr. Kid mengamati dengan cermat dan dalam hatinya dia mengakui bahwa Liha memang punya insting membidik yang luar biasa tajam.
Tapi tetap aja menurutnya temponya masih terlalu lambat. Seorang sniper sejati seharusnya bisa menembak lebih cepat dari bayangan musuhnya. Tapi jelas bocah itu punya potensi besar. Sementara itu di tempat lain, di sebuah apartemen megah milik keluarga Ram bersaudari sedang duduk santai sambil menonton video yang sama. Yap, ternyata mereka juga subscriber setia Animanga ID, channel yang kini semakin naik daun karena tayangan pertarungan spektakuler Lee Ha melawan 500 orang secara solo. Hahaha. Hwajong menyimak tayangan dengan wajah serius namun penuh kekaguman. Hwayeon sang top global aura ini juga terpukau. Namun lebih dari itu, dia melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu perubahan drastis pada Lee Ha. Bocah cupu yang dulu dipandang sebelah mata, kini telah menjelma jadi sosok yang mengguncang Middle Earth. Hwayeon pun langsung menyusun rencana, yaitu merekrut Lee Ha ke dalam guild mereka, Hwa Hong. Menariknya, rencana ini malah mendapat dukungan penuh dari Hwajong, karena diam-diam dia punya rasa suka terhadap Lee Ha. Waduh, dunia maya makin panas nih boy. Kembali ke game, Lee Ha baru saja selesai menjalani guild war yang melelahkan. Tubuhnya terkirim ke pusat kota Elstok setelah teleport otomatis. Baru saja Lee Ha nyampe, tapi notifikasi demi notifikasi membanjiri layar pesannya. Ratusan ucapan selamat dari pemain lain berdatangan. Semuanya memuji keberaniannya yang luar biasa dalam mengalahkan Rising Sun. Tapi di tengah euforia itu, Lee Ha hanya bisa nyengir kecut saat membuka inventarisnya. Duitnya sekarang tersisa cuma 30 silver. Padahal modal awal yang ia keluarkan untuk war ini sebesar 50 gold. Ditambah lagi, senapan kesayangannya, needle gun, rusak berat. Aduh, rugi bandar sih ini namanya. Tapi untungnya Lee Ha nggak pulang dengan tangan kosong. Ia berhasil meraih beberapa achievement yang jarang bisa dicapai pemain lain. Di antaranya adalah 1. Summary Judge, didapat setelah menumbangkan Guild Rising Sun, menambah 10 poin status. 2. Head the Scene and Head the Sinner, reward karena berhasil mengalahkan langsung Guild Master mereka dengan poin 11 status. Yang ketiga, Guild War Victory, sebagai tanda kemenangan resmi dalam perang dengan tambahan 14 poin status. Yang terakhir ada Avatar of the Battlefield. Ini yang paling gokil karena Lee Ha berhasil menghabisi lebih dari 500 orang dalam satu pertempuran. Prestasi ini menghadiahinya 16 poin status. Total 50 status poin langsung Lee Ha distribusikan, di mana 20 poin dimasukin ke INT dan sisanya 31 poin ke Dex. Sebuah keputusan yang mencerminkan strategi jangka panjang seorang sniper banget ini mah. Setelah menyelesaikan semua itu, Lee Ha memutuskan untuk kembali ke Akademi Masketir, tempat di mana semuanya dimulai. Sudah lama dia nggak ketemu sama Mr. Nobro, sang mentor yang keras kepala tapi penuh pengalaman. Namun saat sampai di sana, Lee Ha dibuatnya terkejut. Di dalam ruang utama, Mr. Nobro sedang berbincang dengan seseorang yang tampak akrab dengannya. Obrolan mereka serius dan tampak membahas tentang dirinya. Ternyata mereka sedang membahas aksi sembrono Lee Ha yang berani terang-terangan mendeklarasikan War Guild. Selain itu, Kit juga bilang kalau mungkin suatu saat Lee Ha ini akan jadi rivalnya. Ternyata sosok yang berbicara itu adalah seseorang yang tak asing lagi di Akademi Masketir. Dia adalah Kit. Setelah perbincangan selesai, Kit keluar dari ruangan dan akhirnya ketemu langsung dengan Lee Ha. Lee Ha dan Kit sempat bertemu sebentar. Pertemuan yang gak terduga itu penuh dengan kesan yang dalam meski tak banyak kata yang diucapkan. Kit dengan sikapnya yang tenang dan penuh percaya diri cuma nyempetin diri untuk ngamatin senjata Lee Ha yang rusak parah. Meski udah gak layak pakai, senjata itu masih digenggam erat oleh Lee Ha. Kayaknya sih buat mukul lagi kayak chapter 2. Kit tersenyum tipis, lalu berbalik dan berkata kepada Mr. Nobro bahwa Lee Ha bukan tipe yang butuh bantuan. Justru sebaliknya, Kit menganggap bahwa Lee Ha adalah sosok yang sangat menarik dan punya sesuatu yang beda. Setelah itu, Kit pergi gitu aja. Gak membuang waktu, Lee Ha langsung bertanya kepada Mr. Nobro tentang siapa sebenarnya orang tadi. Dan disitulah jawaban mengejutkan muncul. Mr. Nobro cuma berkata satu nama yang membuat Lee Ha kaget, yaitu Sleeping Kid. Lee Ha ngerasa kayak gak asing sama nama itu. Lee Ha dulu kayaknya pernah dengar nama itu dari Nara. Tanpa pikir panjang, Lee Ha langsung berlari keluar dari akademi.
Dan di sana, di bawah sebuah pohon besar yang menjulang, Kit berdiri santai dengan satu tangan di saku, menunggu seakan sudah tahu Liha akan datang. Percakapan antara keduanya mengalir begitu rumit, karena si Kit ini nggak bisa ngobrol normal. Kit menilai bahwa level Liha masih terlalu rendah. Bahkan, jika mereka bertarung saat itu juga, Liha nggak akan mampu mengenai tubuh Kit sekalipun. Sebuah pengakuan yang nggak terdengar seperti sombong, tapi lebih seperti kenyataan pahit yang jujur dan apa adanya. Kit memperkenalkan dirinya secara lengkap. Kit the Rapid. Ia bukan hanya seorang masketir biasa. Dia adalah salah satu dari The Three Musketeer dan merupakan pewaris langsung dari Mr. Nobro. Posisinya bukan main-main. Bagi banyak orang, dia adalah puncak dari apa yang bisa dicapai seorang penembak. Kit lalu menceritakan tentang ujian kelulusannya dulu, bukan sekadar menembak target atau menjalankan simulasi. Ujian itu adalah menembak seluruh daun yang jatuh dari pohon tempat mereka berdiri saat ini, dengan jumlah sekitar 12 hingga 13 helai daun yang jatuh dalam satu waktu. Tugas itu bukan hanya menuntut kecepatan dan akurasi, tapi juga insting, prediksi, dan kemampuan membaca arah angin dalam hitungan detik. Sesuatu yang gak masuk akal bagi sebagian besar orang, tapi justru menjadi tantangan yang easy bagi seorang Kit. Liha hanya bisa terdiam. Liha curhat tentang ujiannya sebagai pewaris Elizabeth. Ia diharuskan menembak target dari jarak 444 meter sebagai syarat menjadi sniper penerus Nyonya Elizabeth. Sebuah ujian yang terasa mustahil di awal, namun kini terasa menjadi seperti titik awal perjalanan yang panjang. Liha coba membayangkan ulang apa yang terjadi di ujiannya si Kit. 12-13 daun jatuh dan semuanya harus ditembak sebelum menyentuh tanah. Kalau kita coba hitungan kasar nih boy, semua daun itu akan jatuh dalam waktu 3-4 detik. Itu berarti kita harus menembak satu daun kurang dari 0,3 detik, bahkan seharusnya lebih cepat. Sebuah ujian yang absurd bagi kebanyakan orang, tapi justru menjadi bukti nyata kecepatan dan akurasi Kit yang mengagumkan. Rasa penasarannya membawa Liha untuk bertanya-tanya kenapa Kit mau repot-repot menemuinya. Kit dengan santuy menjawab, Kit ternyata membutuhkan kekuatan dari orang-orang yang memiliki skill Bull Eyes dan Piercer. Menurutnya, kedua skill itu jauh lebih kuat dibandingkan kemampuan khasnya sendiri, The Rapid. Liha sebenarnya nggak terlalu paham penjelasan Kit yang teknis itu, tapi dalam gaya khasnya yang ceplas-ceplos, ia malah mengolok Kit sebagai wibu tsundere, karena menurutnya Kit terlihat seperti malu-malu kucing dalam mengakui bahwa dia butuh bantuan orang lain. Bagi Liha, itu adalah caranya untuk mencairkan suasana, tapi rupanya nggak semua orang bisa menangkap selera humornya. Kit hanya diam, tak benar-benar mengerti apa maksudnya disebut begitu, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun pergi gitu aja. Tapi sebelum benar-benar hilang dari pandangan, Kit sempat mendengar sesuatu dari Liha tentang niatnya yang akan segera menyelesaikan ujian terakhir Nyonya Elizabeth dan mendapatkan titel Bullseye. Meski tak menoleh kembali, Kit menunjukkan sedikit ekspresi puas, lalu menghilang lanjut cabut. Hari berganti dan ada Liha yang masih memikirkan tentang senjatanya yang rusak dan gak bisa masuk ke inventory. Memutuskan untuk pergi ke tempat satu-satunya orang yang bisa ia percayai dalam hal senjata, yaitu Zik, si pandai besi. Zik menyambutnya dengan santuy. Liha mengangkat senapan yang rusak, memperlihatkan bagian belakang senjata yang hancur total setelah War Guild. Ia ingin melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya, yaitu modifikasi total. Zik menerima tantangan itu. Ia memotong bagian belakang senapan, membuat gagangnya lebih pendek dan pas di genggaman satu tangan. Dengan begitu, senapan Liha akhirnya bisa dimasukkan ke dalam inventory tanpa menempati ruang terlalu besar. Tapi Liha nggak berhenti di sana. Ia menginginkan lebih. Ia meminta modifikasi ekstrim. Senapan itu ingin ia tambahkan dengan lubang kecil yang bisa berputar, semacam sistem mekanik yang membuat peluru bisa dilepaskan dalam mode yang belum pernah ada sebelumnya. Namun sayang, Zik hanya bisa menggelengkan kepala. Modifikasi semacam itu terlalu rumit untuk dilakukan oleh manusia biasa. Tapi Zik gak menutup jalan sepenuhnya. Ia menyebut bahwa mungkin seorang dwarf bisa melakukan modifikasi kayak gitu. Mendengar itu, semangat Liha jadi kembali nyala. Jalannya mungkin gak akan mudah,
Tapi satu hal yang pasti adalah senjatanya akan berevolusi, sama seperti dirinya. Dan sekarang satu tujuan baru pun muncul di benaknya, yaitu mencari seorang dwarf pandai besi legendaris. FYI boy, suku dwarf itu salah satu spesies yang ahli dalam pandai besi. Bahkan mereka ini mampu untuk membuat weapon magic. Dan tempat untuk bertemu dwarf itu adalah di sekitar pegunungan Adamandir yang terletak di bagian barat benua. Tempat itu merupakan sebuah pegunungan besar yang menjulang dari utara sampai ke selatan. Dengan kata lain, tempat itu berada di luar perbatasan Fibil. Liha mikir untuk segera OTW ke sana, tapi ketika di jalan dia mencoba handgun barunya itu. Liha mencoba untuk menembak daun yang jatuh sama seperti yang Kit lakukan pada ujiannya. Ternyata sangat kesulitan mengenai target. Setelah sekian lama latihan, akhirnya Liha bisa mengenai target daun itu. Liha juga menyimpulkan kalau jarak efektifnya sekarang kurang lebih 25 meter. Setelah itu Nara datang untuk menyapa Liha yang sedang berlatih. Nara juga bilang kalau dirinya telah mendapatkan rapier brochet milik Fencer Lepanto. Nara bilang ini semua berkat bantuan Liha. Setelah memamerkan pencapaiannya, Nara bertanya kepada Liha apakah dia akan bertahan dengan guild dadakannya Outlaw of the Sunset itu. Liha bilang kalau dia mungkin gak akan bertahan dengan guild dadakan itu. Lagian anggotanya cuma Liha sendiri. Nara lalu menawarkan Liha untuk bergabung dengan guild Nara, yaitu Order of the Sacred Knight, di mana itu adalah salah satu guild terkuat di kerajaan Fibil. Liha yang masih dengan pendiriannya memilih untuk menolak secara halus ajakan Nara dan bilang kalau dia belum ada rencana untuk bergabung dengan guild manapun saat ini karena masih fokus leveling dan nyari duit. Emang ya, Liha ini fokus banget sama tujuannya nyari duit di game ini. Selanjutnya, Nara nggak sengaja ngelihat senjata handgun milik Liha. Nara langsung bereaksi seperti marah dan bertanya kepada Liha, apakah dia punya hubungan dengan Kit. Liha bilang dia nggak ada hubungan sama sekali dengan Kit, tapi dia sempat ketemu di Akademi Masketir sebentar. Dan Kit memberi sedikit wejangan kepada Liha. Liha penasaran kenapa Nara sampai semarah itu ketika mendengar sesuatu tentang Kit. Nara bilang kalau dia dulu pernah bertarung lawan Kit dan dia kalah telak. Liha yang gak percaya dengan cerita Nara bilang kalau dulu pasti waktu Nara kalah karena levelnya masih kecil dan belum menjadi top global. Tapi Nara membantah itu semua dan bilang kalau Nara kalah lawan Kit itu belum lama ini dan dalam pertarungan yang adil juga. Selain itu, mengenai julukan The Sleeping Knight itu ya karena Kit orangnya suka tidur. Bahkan dia tidur ketika di dalam game. Pernah suatu hari ketika Kit baru saja mendapatkan senjata baru yang bagus, dia disamperin sama 30 orang dari Rising Sun ketika berada di sebuah kedai. Apesnya Kit di sana itu lagi tidur. Namun siapa sangka 30 orang itu berhasil dibasmi habis gak bersisa oleh Kit bahkan dalam posisi tidur. Dan dia gak ngegerakin badannya sama sekali. Yang bergerak cuma tangan Kit yang berada di bawah meja. Lalu Kit bangun dan bingung dengan apa yang terjadi di sana selama dia tidur. Nara melanjutkan kalau Kit itu semengerikan itu. Bahkan pelurunya bisa mengenai orang lain saat dia tertidur. Liha cuma terdiam tertegun, terbingung dengan apa yang barusan dia dengar. Nara memberikan penjelasan tambahan kalau Middle Earth itu nggak sepenuhnya tentang leveling. Justru sistem leveling dan ranking yang ada di Middle Earth itu jadi makanan empuk untuk para outsider. Mereka itu orang yang gak memperdulikan level, tapi kekuatan mereka bahkan sangat jauh dibandingkan para ranker. Liha sebenarnya sudah sedikit paham dengan hal itu, karena dia juga termasuk outsider yang punya banyak achievement, dan statusnya sangat tinggi melebihi level dia saat ini. Nara bilang kalau sebenarnya ada achievement yang sangat unik, di mana questnya adalah mengalahkan seorang ranker 100 besar. Rewardnya juga kamu bakal dapat achievement sesuai rank yang dikalahkan. Selanjutnya, kita diperlihatkan top global ranker. Nomor 1 ada Alexander, 2 Lee Jiwon, 3 Agromni Igor, 4 Peiwu, 5 Peter, 6 Shinara, 7 Chiyo, 8 Faust, dan 9 Ram Hwajong. Informasi yang menyebar sangat cepat itu tidak bisa dihindari saat ini.
Bahkan ketika ranker mendapatkan item yang sangat kuat, mereka nggak akan pernah muncul di pasar lagi buat jualan. Soalnya mereka bisa aja diburu karena dapat item langka dan sangat kuat itu. Itu juga yang menjadikan mata uang di Middle Earth bisa bersaing dengan mata uang dunia nyata. Karena Google secara nggak langsung menyuruh para player berkompetisi segila ini. Nara bilang kalau mungkin Liha ini akan dikategorikan sebagai outsider dan dapat banyak surat cinta dari banyak guild untuk merekrut Liha ke dalam guild mereka, atau bahkan hanya menjadi tentara bayaran saja. Nara pergi meninggalkan Liha karena ada urusan. Kita berpindah ke tempat lain di mana di sana ada perang dingin berkedok negosiasi antara Yein dari Byulcho dan Ram Hwayon dari Hwahong. Singkat cerita, dalam negosiasi itu nggak menemui kata sepakat antara kedua belah pihak tentang penyelesaian kasus Del Castle. Hwayon malah nantangin Byulcho untuk melakukan guild war dan nyewa para ranker. Yein menanggapi hal itu dengan bilang dia bakal nyewa para ranker Korea dengan metode pembayaran bagi hasil dari keuntungan Del Castle nantinya. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu yaitu War Guild Byulcho versus Hwahong akan segera dilaksanakan dalam waktu 1 hari lagi. Kita pindah sebentar ke Liha di mana dia lagi seneng banget karena abis dapat 88 gold dari sisa kompensasi War Guild lawan Rising Sun. Ditambah lagi ternyata Liha menjual nama guildnya sendiri, Outlaw of the Sunset, kepada seorang masketir cupu karena dia katanya ingin jadi bintang film. Oke, kita kembali lagi ke situasi sebelum War Guild antara Byulcho versus Hwahong, di mana di sana Yein sedang melakukan orasi kepada khalayak umum dan bilang kalau guild Hwahong menolak seluruh proposal yang sudah dia buat dengan susah payah. Semua orang menjadi sangat marah mendengar pernyataan itu dari Yein. Ditambah lagi Yein bilang kalau guildnya udah menginvestasikan uang nasabah anggota guildnya sebanyak 21 ribuan gold untuk Del Castle dalam bentuk donasi, dan itu tidak mungkin bisa diambil kembali. Semua orang sontak makin marah dan panik karena sebagian besar dari mereka menggunakan uang pribadinya untuk investasi itu. Bahkan ada orang yang pakai uang tabungan buat nikah untuk investasi itu karena dijanjikan return sebesar 30% per tahun. Atas dasar itu, Yein secara resmi mendeklarasikan perang antar guild ini dengan meminta bantuan dari Dragon Knight dan pemimpin Spark Guild untuk ikut membantu mereka. Orang-orang yang mendengar hal itu sedikit pesimis karena walaupun guild Hwahong tidak memiliki banyak anggota, tapi di sana ada top global Aura si Hwajong dan top global Cho yaitu Peiwu. Tapi Yein mengkonter ketakutan mereka itu dengan bilang kalau mereka nggak ikut berantem, maka uang yang diinvestasikan mereka nggak akan dikembalikan sepeser pun. Selain memanggil 2 orang tadi, Yein juga bilang kalau dia akan berusaha memanggil si Nara, sang top global Lancelot, untuk bergabung dengannya, dan top global 2 yang bernama Too Easy yang seorang Arcane Swordsman. Di sisi lain, mendengar kebulsitan itu semua yang Yein katakan, Kijong sebenarnya agak kesel karena Yein gak ngomong dulu sama Kijong dan Tel soal itu. Tiba-tiba Yein nyuruh Kijong untuk mendekat sebentar untuk berdiskusi. Ini tentang ajakan membawa Liha masuk ke dalam guildnya untuk membantu rencana perang antar guild ini. Namun Kijong bilang akan susah ngajak Liha join dalam guild ini karena dulu dia udah pernah 2 kali ditolak. Namun dengan polosnya Kijong malah mengiyakan rencana itu dan bilang akan berbicara secara langsung di rumah ketika lockout. Hal janggal terjadi di akhir scene di mana Yein dan Sasuke berencana untuk mengkambing hitamkan Kijong dalam perang antar guild ini. Kita dibawa kembali ke rumah Liha, di mana terlihat ibu Liha yang akan berangkat kerja seperti biasanya, sedangkan Liha lanjut main game setelah makan. Sebelum login lagi, Liha melihat forum sebentar, dan di sana dia lihat pengumuman kalau perang antar guild Byulcho melawan Hwahong akan dimulai 12 jam lagi. Liha tertarik dengan artikel tentang monopoli pasar yang bisa mendatangkan keuntungan finansial. Di sana, Liha menemukan cukup banyak informasi seperti orang yang menguasai sebuah kastil ternyata bisa menaikkan harga potion sebanyak 10 kali lipat. Selain itu, ada 3 dungeon yang dikendalikan Del Castle saat ini, dan itu merupakan jumlah terbanyak dalam kerajaan Vybil.
Siapapun guild yang menang akan mampu mengendalikan akses secara penuh menuju dungeon itu. Kijong tiba-tiba menghubungi Liha untuk login karena ingin membicarakan suatu hal yang penting. Setelah login, ternyata Kijong mengajak Liha untuk bergabung dengan Byulcho untuk ketiga kalinya, dan kali ini atas permintaan langsung dari Guildmaster Yein. Namun pembicaraan itu terhenti ketika tiba-tiba ada seorang mata-mata yang menggunakan jubah Guild Hwahong muncul. Ternyata orang itu sedang membuntuti Kijong dari tadi. Kijong dan Liha berusaha mengejar, tapi sia-sia. Setelah itu mereka lanjut pembicaraan tadi. Di sana Liha lagi dan lagi menolak tawaran bergabung dengan Byulcho dengan alasan yang cukup logis. Liha bilang ke Kijong kalau jangan terlalu fokus pada skala perang aja, tapi baiknya berpikir tentang apa yang Kijong mampu dapatkan dari perang itu. Dan yang paling penting adalah Kijong harus mikirin apa yang mungkin ia relakan untuk dilepas. Sebelum Kijong pergi, Liha dalam hati bilang kalau meskipun dia nggak mau bergabung dengan Byulcho, tapi dia pasti akan melindungi Kijong dari si Igor sang berseker sialan itu. Liha lanjut leveling lagi di tempat High Orc berlevel 100-an. Di sana Liha dengan mudah mengalahkan seluruh orc itu dan mendapatkan cukup banyak XP. Tiba-tiba dari semak-semak muncul Ram bersaudari yang dari tadi ternyata lagi ngamatin Liha. Hwayon menyapa Liha yang terlihat menggunakan senjata baru. Tanpa basa-basi, Hwayon langsung menawarkan Liha untuk gabung dengan Hwahong dan menjanjikan 100% kemenangan dalam War Guild yang akan datang. Hwayon menjelaskan dengan santuy kenapa dia bisa sangat yakin seperti itu, karena dalam pertarungan kali ini dirinya nggak perlu menggunakan rencana apapun untuk menang, karena Byulcho akan hancur dan kalah secara sendirinya, karena dalam guild itu terdapat parasit, atau dengan kata lain terdapat pengkhianat dalam Byulcho. Selanjutnya kita pindah ke tempat di mana Kijong mau kumpul dengan para anggota guild. Ketika masuk, Kijong dipaksa duduk di tengah orang-orang dan langsung diserang oleh Yein menggunakan skill snare yang mengikat seluruh tubuhnya, yang memberikan efek dia nggak bisa gerak selama 30 menit. Yein menuduh Kijong adalah seorang pengkhianat dengan bukti foto di mana Kijong sedang tertawa ngobrol bareng Liha dan seseorang dengan jubah bertanda Guild Hwahong. Kijong berusaha membela diri dengan bilang kalau itu foto editan. Dan lagian ketika Kijong bicara dengan Liha di sana hanya ada mereka berdua. Namun semua orang yang ada di sana nggak ada yang percaya dengan pembelaan Kijong itu. Yein bilang kalau Kijong terlalu baik untuk mengkhianati Byulcho. Mungkin Kijong melakukan itu semua karena Liha. Kijong yang mendengar hal itu justru marah dan bilang jangan ngelibatin Liha dengan masalah antar guild ini, yang bahkan gak ada hubungannya sama sekali dengan Liha. Yein justru makin marah dengan bilang tindakan Kijong itu bisa membahayakan seluruh anggota guild yang mau perang, karena dia tahu di belakang Liha itu ada Ram bersaudari yang selalu mengawasinya, yang dibuktikan dengan video dulu ketika Liha masih cupu di Candle Castle. Selain itu, Yein juga mengaitkan dengan pencapaian Liha yang terlihat sangat mustahil dilakukan seorang diri ketika dia mampu mengalahkan bos Field Agonia Oso dan mengalahkan 500 lebih orang anggota Rising Sun sendirian. Yein bilang kalau Musketeer itu kelas sampah yang gak bisa bertarung sendirian. Tel yang berusaha menengahi kesalahpahaman itu bilang kepada Yein kalau dia akan mencari bukti tambahan, karena mungkin aja Liha itu memang bukan mata-mata dari Hwahong. Mereka pun pergi menggunakan scroll teleport yang ternyata itu menuju ke tempat Liha, dan Ram bersaudari sedang bernegosiasi tentang merekrut Liha ke dalam guildnya. Kijong langsung nyolot ke Liha dan bilang apa yang sedang dilakukan dia di sini bersama Ram bersaudari. Liha yang takut terjadi kesalahpahaman bilang kalau dia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi tiba-tiba Hwajong menggunakan skill Ice Blast yang mengarah ke Kijong yang dianggapnya musuh. Untung saja di sana Tel sempat ngadang serangan itu dan menyelamatkan Kijong. Tel dan Kijong langsung pergi setelah melihat kesalahpahaman di sana dan menganggap kalau Liha sudah bergabung dengan Hwahong. Liha yang kesel dengan kesalahpahaman itu menodongkan masketnya ke Hwayon dan bertanya siapa sebenarnya pengkhianat yang ada di Byulcho. Namun Hwayon dengan santuy nggak mau jawab dan bilang kalau dia itu adalah Guildmaster Hwahong, sekaligus putri sulung dari pemimpin Ramlong Group. Hwayon bilang kalau dia beneran gak tahu siapa pengkhianatnya.
Lalu dia menawarkan penawaran yang di luar nalar, yaitu meminta Liha dan Kijong bergabung dengan Hua Hong bersamanya. Karena itulah pilihan paling masuk akal saat ini. Selain itu, secara personal, Hwayeon ingin merekrut Liha sebagai sniper guild dan bodyguardnya. Tawaran itu ternyata sangat menggiurkan boy, di mana Liha akan diberi uang muka sebanyak 1000 gold. Ditambah lagi, Hwayeon akan memastikan Liha menerima bayaran 3000 gold per tahun atau setara dengan 4 miliar lebih. Kalau ditambah dengan insentif dan bonus lainnya, mungkin Liha bisa membawa pulang sekitar 5.000 sampai 10.000 gold per tahunnya atau sekitar 13,5 miliar rupiah per tahunnya. Edan sih ini boy. Liha menolak dengan tegas tawaran itu walaupun sempat tergoda. Tapi Liha bilang kalau uang itu bukan segalanya buat Liha. Di saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya, justru hanya Kijong yang ada dan menolongnya dan membawanya ke Middle Earth seperti saat ini. Bukannya marah, Hwayeon malah tertawa karena menurutnya Liha ini orang yang sangat menarik. Hal itu juga yang dipikirkan oleh Hwajong tentang Liha yang gak tergoda sedikit pun dengan uang. Namun Hwayeon serius dengan penawarannya tadi walaupun sempat ditolak. Hwayeon akan selalu membuka lebar-lebar tangannya. Ditambah lagi, Hwayeon juga akan membantu Liha untuk mencari siapa pengkhianat sebenarnya yang ada di Byulcho. Selanjutnya kita diperlihatkan Kijong yang sedang disiksa oleh Yein di sana. Kijong dipaksa untuk menandatangani sebuah kontrak. Setelah kejadian itu, Liha masih mencoba menghubungi Kijong baik in-game maupun di dunia nyata, namun tetap nggak ada respon. Usut punya usut, ternyata Kijong dipaksa oleh Yein dan Sasuke untuk menandatangani kontrak yang mengharuskan dirinya membayar ganti rugi sebesar 2,6 miliar won kalau Byulcho kalah dalam pertarungan antar guild kali ini. Kijong masih sangat stres mojok di kamarnya. Singkat cerita, Liha yang masih penasaran dengan seluruh rentetan kejadian ini kembali mendatangi Nyonya Jus di The Holy Grail cabang Elstok untuk mencari informasi. Liha meminta informasi tentang guild itu. Liha juga ingin Nyonya Jus mencari informasi lainnya, yaitu tentang Agromni Igor yang pastinya akan datang ke dalam peperangan guild itu karena di sana ada Pewu. Di sisi lain, di markas utama guild Hua Hong, Hwayeon sedang mengadakan rapat paripurna DPR Hua Hong untuk membahas progres peperangan. Di sana Hwayeon bilang kalau guildnya saat ini masih dalam kondisi kalah karena 9 Sevo sudah dikalahkan Byulcho dengan serangan yang dilakukan secara bersamaan. Untuk mengatasi kekalahan itu, Hwayeon ternyata sudah merekrut dan membawa seorang outsider alchemist bernama Crowley, sang Mad Commander. Sebenarnya alasan utama Crowley join di pertempuran itu bukan cuma karena uang semata, namun karena Byulcho memanggil Faust yang merupakan rivalnya. Jadi Crowley dengan sukarela membantu Hwayeon. Kita diperlihatkan rekaman pertempuran Crowley di sebuah tempat di mana dia ternyata bisa mensummon Blood Golem besar dengan cairannya dan secara instan menghabisi anggota Guild Dragon Knight yang beraliansi dengan Byulcho yang ada di daerah Tigonas itu. Di Tigonas itu juga ternyata ada Liha yang sedang mengawasi Blood Golem itu. Namun perhatian Liha teralihkan ketika dia melihat dua orang yang mengenakan jubah sedang mengawasi pertempuran juga. Liha merasa dua orang itu mirip orang yang menguntit dia di kota ketika Liha bertemu dengan Kijong. Akhirnya Liha memutuskan untuk menggunakan skill mark untuk menandai mereka berdua dan memantau pergerakan mereka kemanapun pergi. Buat kalian yang pengen cepet-cepet nonton update dari manhwa Arcane Sniper ini, boleh dong traktir Mimin Kopi Jago lewat link Saweria di deskripsi, atau bisa scan langsung di sini ya. Kalian juga bisa request bahasan manhwa lainnya lewat Saweria boy. Ditunggu ya. Thank you banget loh buat kalian. Dadah.